kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia anugerah yang kami masih boleh rasakan sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, pembelaan, pagar Tuhan dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Bahkan lebih dari itu kami juga akan menerima sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala, sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Di hari yang sangat berbahagia di mana kita juga bisa memperingati Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Nah, untuk itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28. Injil Matius, pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama dengan suara yang keras. Perintah untuk memberitakan Injil. 1, 2, dan 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, saudara. Dan ketahuilah. Pagi hari ini kita kembali diingatkan dan diberitahu oleh Tuhan. Sesuatu yang mungkin menjadi keraguan-raguan di dalam hidup kita, seperti di ayat yang ke-17. Soal melihat Yesus dalam hidup, iya. Menyembah Yesus, memuji Tuhan, datang ke kebaktian, beribadah, iya. Perhatikan ayat 17 itu. Melihat Yesus dalam kemuliaan hidup kita, iya. Bahkan menyembahnya. Ada di dalam praise and worship, ada di dalam peribadatan yang kita tidak tinggalkan mungkin sepanjang tahun, 52 minggu plus kebaktian tengah minggu atau ibadah kebaktian rohani atau ibadah di rumah atau ibadah Natal, Paskah. Iya. Dan itu sesuatu yang kita lakukan sepanjang tahun, sepanjang hidup. Iya. Tapi firman Tuhan lanjutkan, tetapi beberapa orang. Kata beberapa di sini Pak Bu, menunjukkan cukup banyak. Saya mau berkata buat saudara bahwa membaca Injil, rajin membaca Alkitab, tahu tentang kebenaran. Bukankah hari-hari ini jemaat Tuhan, koordinator, bahkan pelayan-pelayan Tuhan juga melakukan hal yang sama? Kalimat terakhir ini menjadi satu acuan, bahkan teguran bagi saya dan Anda di tempat ini. Beberapa orang ragu-ragu, having doubt. Sudah lihat Tuhan, ditolong Tuhan, masih bisa hidup sampai hari ini. Tapi kenyataan yang berkembang, lihat sekeliling, ternyata tidak semudah itu.
Bahkan di dalam kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan juga sama. Apalagi hari-hari terakhir ini kita bisa melihat sulitnya hidup. Bukan hanya terjadi di sini, di kota saya, di Jakarta sama. Ada beberapa dari teman saya yang sudah menutup pabrik, toko, usaha. Bahkan beberapa teman kemarin hari Jumat, hari Sabtu, telepon saya dan bilang, "Pak, bagaimana ini keadaan?" Saya bilang, "Keadaan yang mana?" Mereka bilang, "Keadaan sekarang." "Oh, kenapa?" "Waduh, saya sekarang tiap hari sabat, Pak." Sabat artinya berhenti. Saya nggak tahu lagi, Pak. Saya sudah PHK-kan banyak karyawan saya. Nggak tega sih, Pak, tapi penghasilan menurun. Terus saya bilang, "Engkau masih gereja kan?" "Masih. Malah doa malam, Pak, doa fajar. Kalau ada doa siang, doa subuh, saya ikut deh." Tapi kenapa ya, Pak? Apa yang terjadi? Dia tanya sama saya, "Bapak juga kena nggak?" "Ya kena lah. Pendeta hamba Tuhan juga sama. Kalau jemaat susah ya kita juga susah." "Terus alami nggak, Pak?" "Alami." "Kok Bapak tenang-tenang aja?" "Itu, gue belum ngomong. Kau udah duluan, tadi mau cerita karena kau duluan sih." Ada, saudara. Kita mengalami hal yang sama. Tapi ujungnya dia bilang, "Bapak tenang-tenang aja sih." Ditenang-tenangkan. Biasa kan? 98 kita mengalami hal yang sama. 2008 hal yang sama. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita, hal-hal yang seperti itu sudah biasa terjadi, bukan? Dan saya mau katakan buat saudara, bukankah pertolongan Tuhan juga biasa terjadi dalam hidup kita? Amin. Tapi maukah saya dan Anda di tempat ini belajar dari satu pujian? Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata. Bukan hanya perak, emas, permata, tetapi yang Tuhan mau. Apakah modal kita cukup kuat untuk percaya, saudara? Amin, saudara. Bukan dalam keadaan biasa-biasa, tapi dalam keadaan yang luar biasa pun kita mampu tetap bisa bertahan. Dan biarlah apa yang dirasakan oleh murid-murid, kita rasakan juga, tetapi tetap kita tidak boleh ragu akan Tuhan kita yang begitu hebat. Bahkan Dia yang sudah naik, saya juga yakin dan percaya, naiklah juga hidup kita. Kita akan diterpa dengan banyak persoalan dan masalah, tetapi kita akan dibedakan, akan diurus Tuhan dengan baik. Tuhan akan mengerjakan bagian Dia. Sementara Dia mau saya dan Anda di tempat ini juga mengerjakan bagian kita. Amin, saudara. Bagian Tuhan, ayat yang terakhir, coba kita baca sama-sama. Ayat yang ke-20, khusus jadi kalimat yang terakhir. Dimulai dari kata aku, 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata-kata di depan, dan ketahuilah ini. Oleh sebab itu Anda harus rajin beribadah, tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, supaya Anda dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu menyatakan, aku menyertai kamu in any situation. Bahkan bukan hanya sampai hidup kita, tetapi Alkitab katakan sampai kesudahan alam, sampai kepada akhir zaman. Kalaupun saya dan Anda di tempat ini diizinkan masih hidup oleh Tuhan, kita akan tetap disertai oleh Tuhan.
Bayangkan itu, saudara. Disertai oleh Tuhan. Saya beberapa kali dalam hidup saya naik pesawat. Dan kalau saya naik pesawat biasa-biasa saja gitu. Tapi satu saat saya didampingi oleh yang empunya pesawat atau maskapai. Beda. Kalau saya masuk ke airport, dari depan juga nobody knows. Angkat barang sendiri, check-in sendiri, masuk pesawat sendiri, ngantri. Tapi di satu kesempatan, teman saya ajak saya untuk berjumpa dengan seseorang pemilik, owner dari maskapai itu. Beda. Belum apa-apa juga di depan udah ada banyak kerumunan orang. Saya pikir mereka sambut saya, bukan. Sambut yang di sebelah saya tuh. Saya udah GR senyum kanan kiri gitu. Ternyata mereka seperti menggeleng-gelengkan kepala, enggak kenal gitu. Seolah-olah mereka tunjuk yang itu tuh, yang itu. Ternyata di sebelah saya dia biasa-biasa, enggak pakai jas, enggak pakai dasi. Dia enggak perlu pakai atribut. Halo. Because he is the owner. Beda. Akhirnya saya kecipratan juga, dihormati. Saya gantian. Jadi saya hanya cuma angkat alis. Dalam hati dulu kan nggak pernah begitu ya. Terus teman saya ini bilang, ayo Pak Pendeta, aduh itu dada makin mengembung. Pak mau makan dulu atau mau ninjau kantor dulu, apa aja. Kalau sudah disertai oleh orang yang seperti itu, apa aja deh. Mau makan dulu pasti ada, mau tinjau kantor juga, enggak capek juga. Dan dapat kehormatan, Pak tolong doakan kantor saya. Aduh Pak, saya bilang dalam perjalanan saya udah doakan. Mau makan apa Pak? Apa aja yang tersedia saya makan. Nanti mau masuk pesawat, boleh. Saya kenalkan dengan pilot, Pak. Dalam hati saya gini, nih lihat mukaku nih, inget-inget nih. Nanti kalau aku sendirian, inget nih. Jangan cuman kan ada dia gitu loh. Bukankah Yesus lebih dari itu Bu, Pak? Kalau Anda disertai, maka Anda akan dapat kehormatan itu. Anda dapat kemuliaan itu. Dan saya berani katakan, enggak ada matinya kita. Amin, saudara. Enggak ada mati angin kita. Karena angin itu tetap ke arah kita. Tidak akan pernah berhenti nasib kita. Yang jelek itu enggak ada, saudara. Kenapa? Karena Yesus menyertai kita dan dia katakan sampai kepada kesudahan alam. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Nah, untuk disertai oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-16. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya nggak datang ke tempat itu, kalau saya nggak kenal sama dia, saya juga tidak akan pernah dihormati dan melihat kemuliaan itu. Yesus juga lebih dari itu. Nah, ini yang mestinya saya dan Anda di tempat ini belajar dari kebenaran firman. Coba kita baca sama-sama ayat yang ke-16. 1, 2, dan 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bicara tentang tujuan, destination, bicara tentang disertai oleh Tuhan, bicara tentang keselamatan. Sudahlah. Saya mau katakan buat saudara, sudah sempurna Tuhan kerjakan itu. Amin, saudara. Tapi seringkali kalau kita melakukan kesalahan, kita berlindung lagi di alam kasih karunia. Saya mau katakan buat saudara, betul. Apa yang dikerjakan Yesus, karena begitu sempurnanya kita memang bisa berlindung di situ. Kita bisa datangi Tuhan berkali-kali, saudara, sepanjang hidup kita.
Tapi Tuhan juga mau saya dan Anda di tempat ini hidup seperti yang diperintahkan Tuhan. Perintahnya adalah mereka disuruh berkumpul. Mereka disuruh berjalan ke bukit yang telah ditunjukkan. Suruh berkumpul, berjalan bersama-sama, saudara. That's the point. Saya catat yang pertama, kebersamaan dalam keutuhan yang solid. Kita sepakat kita mau disertai oleh Tuhan. Amin, saudara. Tapi kita juga harus sepakat untuk bersama-sama dalam keluarga. Sepakat untuk bersama-sama rekan-rekan seiman, sepelayanan bersama-sama. Di dalam perbedaan tetap sepakat bersama-sama dalam keutuhan yang solid. 11 murid. All of the disciples. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Sepakat untuk bersama-sama dalam suka dan duka. Sepakat dalam pernikahan. Sepakat. Tidak boleh kan ada satu perkara, satu hal yang mendukakan, terus kita jadi terpecah, being separated. Akhirnya ayat yang ke-28 bagian akhir, seringkali itu jauh dalam kehidupan kita. Karena kesepakatan itu kita tinggalkan. Akhirnya kita bilang, ini aku bisa jalan sendiri. Lagu lama pernah bilang, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Saya tahu saya hamba Tuhan, saya tahu saya pelayan Tuhan, tapi saya juga butuh orang yang terbaik dalam hidupku, yang terdekat dalam hidupku. And I know for sure my wife, my children, my family, itu harta saya, sudah. Gak boleh ditinggalkan itu. Harus sama-sama. Ya kalau Tuhan, kalau kau mau separated, kalau kau mau terpisah, it's okay. Tapi ujungnya disertai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang hanya kerinduan gitu loh. Yang kita kerjakan ada saja halangannya, ada aja masalahnya, berat-berat gitu. Mari hari ini saudara, di tengah-tengah kehidupan yang berat, kita mau belajar dengan ringan hati, hidup di dalam kerukunan. Amin saudara. Perbedaan tiap-tiap hari biasa. Saya mau makan apa, kadang istri saya juga mau makan apa. Itu kan beda. Tapi akhirnya sama-sama ya kita pesan masing-masing. Ya, nanti saya comot istri saya punya makanan, istri saya juga ambil makanan saya. Tapi kan bukan berarti bahwa istri saya harus makan di seberang lautan. Gitu. Saya di sebelah gunung gitu. Kita dalam satu meja, makan. Ada kursi masing-masing. Terus diem aja gitu. Makanan jadi gak enak ketelan gitu loh. Hanya gara-gara satu soto, satu gado-gado. Terus mulai bilang gado-gado melulu, gado-gado. Terus yang satu jawab, lo soto, terus soto. Terus. Hanya cuma karena makanan. Kenapa kita jadi terpisah? Jadi cerai-berai. Justru kita atur itu makanan. Karena kita sepakat untuk bersama-sama. Saya bilang, tapi saya mau yang pedas. Ya udah kamu pesen gado-gado yang pedas. Gado-gadonya nggak ada, cabenya aja kamu yang pedas juga nggak apa-apa. Terus saya bilang, kamu nggak suka apa? Aku nggak suka lontongnya. Ya udah pesen aja soto. Banyak kuahnya. Biar sotonya isinya cuma segini, kuahnya aja yang banyak. Tapi duduk sama-sama. Anak-anak saya juga suka begitu. Papa aku mau makanan Jepang. Istri saya orang Jawa, udah kita makanan Indonesia. Terus
Terus saya bilang sekali-sekali dong European food. Nggak nyambung, saudara. Tapi saya ingat kebersamaan yang selalu mama saya ajarkan. Harus sama-sama. Sama-samanya Yohan bukan hanya di sorga, tapi di muka bumi. Harus sama-sama. Tidak boleh makanan, harta ya, membuat kita jadi hancur berantakan. Memang itu pekerjaan iblis. Selalu mau hancurkan kita. Tapi kalau kita sama-sama, kita jadi kuat. Coba kita lihat Yohanes. Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-17. Ayat 22 dan 23, saudara. Ayo, mari kita baca sama-sama. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 22 dan 23. 1, 2, dan 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau kita satu, yang kita dapat apa, saudara? Kemuliaan. Amin, saudara. Pengangkatan. Diangkat. Didorong oleh Tuhan naik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka apa, saudara? Sempurna menjadi satu. Jadi nggak ada cacat. Amin. Bukankah kasih itu menutupi banyak kelemahan dan dosa? Kalau kita bersama-sama itu, ya, itu yang cacat-cacat itu tertutupi. Jadi sempurna, satu bantu yang lain, satu tolong yang lain, satu tutup yang lain. Suami tutup kelemahan istri, istri tutup kelemahan suami, jadi satu, ya, rapat gitulah. Mana bisa ditembus? Biar orang bilang bahwa suami kita begini, istri kita begini, tapi istrinya selalu di samping suami, suaminya selalu bela istri. Keren itu. Kalau umat Kristen itu satu, mana bisa ditembus oleh pribadi yang lain, nggak bisa. Amin, saudara. Kalau yang satu bilang, iya itu kelemahannya, tapi ada kelebihannya. Orang nggak berani lagi ngomongin yang jadi teman kita. Bukan Pak bla bla, iya itu kan kau lihat satu sisi, tapi lihat dong sisi yang lain. Diam dia. Menurut Bapak itu, tapi menurut saya yang sama-sama dengan dia nggak begitu. Kalau ada yang ngomongin engkau terus istrimu bilang enggak, ya enci aja nggak tahu. Kau berteman berapa lama sih? 4 tahun. Saya udah menikah sama dia 24 tahun. Yang 4 tahun diam. Kamu tahu nggak ngoroknya suamiku? Nggak tahu, diam deh. Gitu. Tahu nggak ngorok dia? Kenapa Ci? Serem. Tapi kau masih menikah, itu kelebihannya. Aku lama-lama aku seneng dengan ngoroknya. Kalau nggak aku denger ngoroknya, aku juga nggak bisa tidur gitu. Dulu pertama-tama nggak bisa tidur. Sekarang kalau nggak denger ngoroknya, itu aku juga nggak bisa tidur. Coba bayangkan kelemahan dia jadikan, dia tutupi itu dengan kasih, berubah jadi kekuatan. Dan Alkitab juga katakan jadi sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang selalu mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi aku sama seperti engkau mengasihi aku. Let everybody know. Biar orang tahu gitu, oh dia sih satu, susah. Gereja itu satu, susah. Tembusnya susah. Amin, saudara. Kalau kita mau jadi satu dalam kebersamaan, keutuhan yang solid, maka bukan keniscayaan, Tuhan selalu menyertai kita. Hal yang kedua, kembali ke Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tadi yang pertama, kebersamaan di dalam satu keutuhan yang solid. Yang kedua adalah kemampuan untuk menyelesaikan banyak masalah. Kalau saya dan Anda di tempat ini disertai oleh Tuhan, dan kita memenuhi form,
yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yaitu dalam satu kebersamaan, maka yang kedua kemampuan yang Tuhan miliki yaitu dalam bentuk kuasa di sorga dan di bumi itu diberikan kepada kita. Jadi ternyata kemampuan itu bukan hanya soal sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu baik, tapi ini bicara tentang hal yang lain. Ini bicara tentang His power. Ini bicara tentang kuasa Tuhan yang memampukan saya dan Anda di tempat ini untuk berjalan melewati krisis yang sedang terjadi. Amin, saudara. Dan hari ini saya mau beritahu buat saudara, penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga diberikan kemampuan oleh saya dan Anda di tempat ini untuk lepas dari segala dosa, dari segala kelemahan, kekurangan, saudara. Jangan selalu kita berpikir, oh kita nggak mampu, oh saya belum sekolah itu. Ini bicara tentang kuasa Tuhan yang memampukan kok. Oh kita nggak bisa hidup seperti itu, bisa. Ada seorang pendeta telepon saya, Pak Pendeta, kalau di kota itu suka makan apa? Saya dengar katanya Pak Pendeta itu suka makan di pinggir jalan, jadi. Katanya koordinator setempat bilang suka makan di emperan yang duduk gitu bersila di tikar. Terus saya bilang, oh iya enak ya makanan, saya nggak sadar. Enak ya makanannya di situ ya. Terus saya bilang, Brur juga ya? Oh Brur suka ke situ. Tiba-tiba dia ngomong, oh enggak, saya nggak bisa makan begitu Pak Pendeta. Saya tanya kenapa? Ya memang nggak bisa aja. Dari kecil saya sudah terbiasa untuk makan di meja makan, untuk makan dengan sendok dan garpu. Oh iya. Terus saya bilang, saya juga dari kecil begitu, biasa di meja makan, sendok dan garpu. Tapi kalau kita diundang, terus kita disuruh, atau dia bilang, Pak di emperan mau nggak? Tapi enak deh makanannya. Ini bukan hanya sekedar menghormati, tapi juga memampukan diri kita gitulah, untuk juga bisa ada di situasi seperti itu. Jadi saya bilang, oh ya, oh enak. Aduh Pak, telurnya Pak sama kreceknya, widih Pak, idih gitu. Terus saya bilang, oh iya, rasain Pak. Tapi ternyata bukan hanya telur dan krecek, justru karena makannya bersila di tikar itu menambah sedap. Oh gitu ya, oh jangan gitu-gitu Pak, rasain Pak. Saya bilang sama istri saya, Ma, kita mau makan nih di emperan, mau gak? Oh biasa. Dan dia bilang sama saya, iya dulu juga gue orang melarat, orang susah. Dulu saya juga gak punya apa-apa, udah diangkat begini oleh Tuhan, anugerah. Terus kalau sampai duduk lagi di situ, apa salahnya? Nah kita duduk lagi di situ nikmati sampai 2 jam. Kita lupa begitu kita mau bangkit berdiri, ternyata usia ini ya, bikin juga sendi-sendi, aduh gitu. Terus saya bilang, sebentar Pak, sebentar, aduh kesemutan, kegajahan gitu. Kapan kita bisa merasakan kesemutan, kegajahan, kan di situ juga. Dan akhirnya kan saya nggak bilang bahwa saya ingin mencari publisitas atau popularitas di situ atau diceritakan yang baik. Memang Tuhan memampukan dan memang kita dari orang susah kok. Kita biasa miskin gitu loh. Itu terhormat banget duduk di situ, terhormat. Dulu saya di Amigos, saudara, agak minggir got sedikit gitu. Jadi biasa. Ayo saudara, dalam situasi apapun kita mampu kok. Amin saudara. Kita mampu kok, enggak mengeluh, mampu kok. Karena Tuhan memampukan itu. Amin saudara. Kita mampu kok untuk hidup dalam kekudusan. Amin saudara. Mampu kok. Siapa bilang? Mampu. Ya sekedar bicara oke, sekedar ngobrol oke gitu ya. Tapi untuk hidup dalam kekudusan lebih jauh. Enggak, kita akan bilang, oh iya aku mau tetap kudus. Bisa kok. Tapi katanya Pak kalau enggak kudus bisa. Ya. Saya mau katakan buat saudara, makin kita kudus makin Tuhan senang.
maka dia akan berikan juga kemampuan yang tak terbatas bagi kita, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, dampak daripada penyertaan Tuhan atau apa yang harus kita miliki untuk disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan adalah anugerah, tetapi saya dan Anda di tempat ini juga harus menjaga hidup kita dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat yang ke-19, mari baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Yang pertama adalah kebersamaan di dalam satu keutuhan yang solid. Yang kedua adalah kemampuan untuk melewati dan berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan perintahnya. Dan ketiga saudara, saya dan Anda di tempat ini adalah orang-orang yang berguna. Kebergunaan itu, kalau saya dan Anda di tempat ini di tangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berguna. Amin. Ya. Saya dan Anda dipergunakan oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Dia. Ayat yang ke-19 katakan karena itu go, karena itu pergilah. Ya. Berarti bahwa murid-murid itu dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi saya dan Anda di sini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan dengan kebergunaan yang beraneka. Jangan bilang saya adalah orang yang tidak berguna, berguna. Dipakai, dipergunakan Tuhan itu bukan berarti harus hanya ada di panggung, harus aja menjadi koordinator, tidak. Bahkan dalam keseharianmu, Anda menjadi pribadi yang efektif dipergunakan oleh Tuhan. Dalam keluarga kita bahkan di dalam usaha kita. Saya suka bilang sama teman saya, di samping kau jadi pengusaha, kau juga harus tahu bahwa engkau adalah alatnya yang efektif untuk dipakai Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi pribadi-pribadi yang memenangkan jiwa. Dan akhirnya di tokonya dia tiap hari kalau sudah tidak ada langganan dia jalan dari satu tempat ke tempat lain. Ngobrol, terus dia bilang sama yang satu gitu, kok minum, dia beliin minuman, dia beliin bakmi gitu. Terus dia ngobrol, ujung-ujungnya adalah bersaksi. Gimana toko? Wah, toko rame kok, mantep. Terus dia tanya ramenya seperti apa, udah jual berapa potong? Oh sudah 3. Terus dia bilang, hah? Itu sih baru 3. Oh lain kok, kata sudah dan baru beda. Kalau orang yang percaya selalu bilang sudah 3. Kalau orang yang tidak percaya bilang baru 3. Ini orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur. Terus bilang, iya nih saya lihat si engkau ketawa terus, girang terus. Di tokonya itu selalu lagu-lagu rohani. Yang ku mau hanya menyenangkan. Sampai itu engkau yang satu bilang, enggak ada lagu-lagu yang dung-dung-dang-dang, dung-dung-dang-dang, dung-dung-dang. Teman saya bilang, itu zaman lalu, zaman company. Sekarang zaman udah, yang ku mau hanya menyenangkan. Sehingga banyak kadang-kadang langganan tuh yang sebetulnya gak mau beli baju. Aja cuma gara-gara denger lagu rohani itu masuk. Terus bilang, adem ya denger ini, adem. Terus, oh iya Ci, langsung dikasih teh botol, dikasih aqua. Mau gak mau dia beli, udah dikasih aqua. Akhirnya aduh sih kok jadi gak enak, kok gak apa-apa, gak beli juga gak apa-apa. Aduh sih saya jadi gak enak. Udah dikasih aqua, saya udah minum. Teman saya bilang gak apa-apa kok. Gak apa-apa Ci. Akhirnya dia gak enak hati, dia beli 1, dia beli 2. Balik lagi. Sekarang jadi orang Kristen. Bahkan dia bilang, aduh iya ya. Saya tuh suka ada masalah, kadang-kadang saya gak harus beli baju, kadang-kadang saya gak harus pergi keluar, tapi karena masalah ada di keluarga, jadi saya pergi aja dari satu tempat ke tempat lain. Nah teman saya terus bersaksi, iya harus juga sabar, harus juga setia. Terus dia tanya, ngomong-ngomong di mana sih? Saya ada gereja bla 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 gitu. Sih di mana tinggal? Daerah sana. Oh di sana juga ada gereja bla bla bla, masuk aja. Nggak apa-apa nih saya bukan orang Kristen masuk, nggak apa-apa. Kenalan dulu sama Tuhan saya. Siapa Tuhannya? Yesus. Oh, yang suka ada di gambar tuh. Yang rambutnya panjang. Oh iya, mana ada sih Yesus di gambar botak, kan nggak ada.
panjang lah, ya kan. Terus akhirnya omongan berkembang gitu loh. Kenapa sih panjang rambutnya? Nah, teman saya jawab seadanya aja, biarin dia yang punya rambut. Tapi persoalannya bukan di situ sih, persoalannya bagaimana hidup kita tenang. Ya. Dan hari ini jadi pelayan Tuhan bahkan di gereja itu. Kan kelihatannya sederhana, tapi Anda semua di sini orang-orang yang sederhana kelihatannya, tapi di dalamnya itu ada roh yang spektakuler itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya tutup firman Tuhan. Coba Anda lihat ayat yang ke-20, kita baca sama-sama. Tentang kebersamaan dalam satu keutuhan yang solid, tentang kemampuan ya untuk berjalan di dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, tentang kebergunaan dipakai oleh Tuhan. Di mana saja kita berada dan ditempatkan, roh Allah itu selalu bisa mempergunakan kita. Dan yang keempat, ini bicara tentang ayat yang ke-20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Teach them what? Mengajar mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang telah Yesus kerjakan dan ajarkan, perintahkan kepada mereka. Yang keempat, ini bicara tentang kesamaan. Bahwa saya dan Anda di tempat ini hidup itu tidak boleh beda dengan Kristus Yesus. Amin saudara. Karena dia katakan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan, kuperintahkan kepadamu. Dan kalau Anda lihat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa Yesus mengerjakan ya, dan juga mengajarkan. Jadi yang dia lakukan adalah mengerjakan terlebih dahulu. Dan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus itu diajarkan kepada murid-murid. Dan murid-murid harus juga mengerjakan dan mengajarkan kepada banyak orang. Bukankah ini bicara tentang kesamaan antara Yesus yang memberikan pengajaran dan yang mengerjakan terlebih dahulu firman itu, dan saya dan Anda di tempat ini yang juga harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ajarannya juga harus sama seperti yang diajarkan oleh Yesus, nggak boleh beda. Hidup saya dan Anda di tempat ini juga harus sama seperti Yesus hidup. Kalau nggak sama, ya maka kita juga bisa melihat penyertaan Tuhan itu rasanya gitu tidak maksimal. Walaupun Tuhan sudah memberikan kesempurnaan dan kemaksimalan, tetapi karena saya dan Anda di tempat ini hidup tidak sama, beda. Yesus yang lembut, kita keras. Bagaimana kita mau bisa merasakan penyertaan Tuhan? Yesus bisa mengampuni, kita susah mengampuni. Pertanyaannya adalah, kita murid siapa gitu? Yesus itu pemberi. Tanggal 3 kemarin saya kehilangan adik saya yang saya kasihi. Seorang perempuan yang 36 tahun melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Dari usia dia 14, 13, 14 tahun. Saya usia 17, 18 tahun. Dan sampai di akhir hidupnya gitu, dia tetap bisa melayani Tuhan. Dan 2 hari sebelum dia dipanggil Tuhan, dia ngomong sama teman-teman saya yang lain gitu. Dia panggil, Pak, Bu. Teman-teman saya, ya. Saya bilang, itu dipanggil. Ada saya di sebelah. Terus dia bilang, Pak, Bu, saya tuh mau tinggal sama kakak saya yang ini. Dia sudah punya 2 anak. Terus saya bilang, oh iya dong, boleh tinggal. Terus teman-teman saya bilang, oh iya, saya nggak mau pisah Pak Bu sama dia, saya nggak mau pisah. Saya mau tinggal sama-sama dia. Saya nggak tahu bahwa hari Minggu pagi jam 5:05 dia dipanggil Tuhan. Dia ngomong Jumat malam, saya masih ingat. Saya bilang, udahlah, nah istirahat. Enggak, dia selalu bela hidup saya. Saya bilang, iya sama-sama. Kita kan kakak adik harus begitu. Iya, tapi aku harus bilang. Selalu aja kalau saya susah, Pak, Bu, ini kakak saya selalu yang tolong saya. Saya bilang, waktu saya susah juga
Kamu yang tolong saya. Terus teman-teman saya bilang, amin ya Pak ya. Kita harus hidup sama-sama. Iya, sama seperti Kristus hidup. Soal kekurangan, soal ada kelemahan, itu biasa. Tapi tampilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan melihat Tuhan menyertai kita. Dan apa yang Dia kerjakan, itu juga kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita dulu. Biar firman Tuhan ini kami bawa pulang. Kalau kami telah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, maka kami juga harus rela hidup bersama-sama. Menghilangkan perbedaan dan berjalan dalam satu keutuhan yang tak terpisahkan. Yang kedua, ajar kami juga untuk mampu. Meskipun berat tetapi mampu. Karena Tuhan yang telah memampukan kami. Dengan kuasanya yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk selalu menjadi penting bagi Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berharga, ditebus oleh Tuhan, dan dipakai, dipergunakan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama. Ajar kami juga Tuhan untuk mempergunakan hidup ini dengan baik. Tubuh, jiwa, dan roh, bahkan waktu kesempatan yang ada. Bukan waktunya bagi kami untuk terus ada di dalam pertengkaran. Tapi sudah waktunya bagi kami untuk mempergunakan waktu-waktu yang sempit ini ke depan untuk mempermuliakan Engkau. Dan yang keempat, ajar kami juga Tuhan untuk belajar hidup seperti Yesus hidup. Kami ada di dalam pelajaran itu. Kami ada dalam proses belajar itu. Supaya kami bisa seperti Engkau. Dalam banyak perkara seperti Engkau. Berkati jemaat-Mu yang hadir, keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan mereka Engkau berkati. Engkau berkati gereja mereka Engkau berkati, pelayanan mereka Engkau berkati, studi pendidikan, pergaulan mereka Engkau berkati, jodoh mereka Engkau berkati Tuhan, penghasilan mereka Engkau berkati. Apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah diberkati. Haleluya. Amin.